Shalom, selamat datang di Ruang Sabda. Di tengah kesibukan kita, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan, meresapi, dan mengimani. Halo, Shalom Bapak Ibu Mbak Mas dan adik-adik terkasih. Episode kali ini akan membahas mengenai iman dan syukur di tengah badai. Adakah antara kita yang tidak pernah merasa takut dalam hidupnya, atau tidak pernah merasa bimbang, atau bahkan tak pernah punya masalah dalam hidupnya? Mungkin akan banyak yang menjawab secara jujur mengatakan bahwa diri kita seringkali merasa khawatir dan takut dalam hidup ini. Dan ketika kita merasa kewalahan dalam hidup, sebenarnya masing-masing dari kita telah mengetahui betul kepada siapa kita harus meminta pertolongan, yaitu kepada Bapa kita di surga. Namun sayangnya, seringkali kita tidak mau datang kepadanya, atau meskipun sudah datang dan meminta pertolongan, pada saat yang sama pula seringkali kita masih ada keraguan apakah Tuhan sanggup menolong kita atau tidak. Padahal hanya ada satu tempat yang bisa kita tuju untuk menemukan damai sejahtera itu, yaitu Yesus Kristus. Dialah Raja Damai yang dapat memberikan kita tempat perlindungan di tengah badai besar sekalipun. Saya dulu seringkali berpikir, bagaimana ya caranya memiliki kedamaian? Mungkin yaitu dengan cara menghilangkan segala masalah yang ada dalam hidup saya. Maka saat itu baru saya akan menemukan namanya damai sejahtera. Namun hingga akhirnya saya disadarkan bahwa pengertian seperti itu kurang tepat. Sesungguhnya meskipun masalah dalam hidup saya belum terselesaikan, tapi saya dapat menemukan damai sejahtera itu, yaitu ketika saya datang kepada Tuhan, meminta dan berserah kepadanya di tengah-tengah badai persoalan yang sedang saya hadapi. Saya jadi ingat Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ketika kita menaruh fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada persoalan yang kita hadapi, maka semua masalah dan kekhawatiran kita tiba-tiba akan terlihat sangat kecil. It's okay, mungkin saat percobaan kita hadapi, semuanya itu terlihat besar. Tetapi perlu kita ingat bahwa Tuhan Yesus kita jauh lebih besar dari semuanya. Dalam hal ini, kita juga kembali diingatkan ketika kita mulai tenggelam dari kecemasan dan kekhawatiran serta ketakutan yang akhirnya mengambil damai sejahtera dalam diri kita. Sesungguhnya kuncinya ialah satu: jangan panik dan segera kita meminta pertolongan Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Markus 11 ayat 24 yang mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Dalam nats tersebut dengan jelas menyatakan bahwa firman Tuhan berkali-kali menegaskan cara kerja mujizat, yaitu telah dan kemudian akan. Telah dan akan. Dalam hal ini kita diperintahkan untuk percaya telah menerimanya dan akan diberikannya kepada kita, di mana akan ini merupakan suatu kata yang bermakna pasti. Tapi kalau ditanya kapan mujizat itu, memang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Tuhan Yesus. Karena
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bukan waktu kita. Dari Markus 11 ayat 24 tersebut, saya mengetahui, memahami bahwa dalam diri saya, jika saya mau meminta sesuatu, maka hal yang harus saya lakukan adalah percaya terlebih dahulu, baru saya mendapatkannya. Yang berarti kita harus beriman terhadap apa yang kita mau, meskipun belum melihatnya, baru amin. Yang berarti amin adalah pasti, sungguh, dan benar. Karena percuma jika amin tanpa iman. Itu jugalah mengapa kita juga disebut sebagai orang-orang percaya, bukan orang yang melihat. Karena walaupun kita belum melihat apa yang kita amini, namun kita percaya akan apa yang belum kelihatan. Sebab Tuhan akan selalu menuntun setiap langkah hidup kita. Kalau istilah kerennya, mata iman kita melihat jauh ke depan, melebihi mata jasmani yang kadang rabun. Kalau setelah melihat baru percaya, itu bukan karena kita ingin percaya, akan tetapi karena kita gak ada pilihan lain, yaitu karena kita sudah melihat bukti hasilnya. Masalah yang datang dalam hidup kita hendak juga jangan dirasa, tetapi yang kita perlu lakukan adalah masalah yang hadir itu dibawa dalam doa dan dipercaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong tepat pada waktunya. Goncangan atau gelombang kehidupan adalah latihan untuk iman kita. Tak satu kejadian pun dalam hidup kita yang akan luput dari perhatian dan kasih Tuhan. Ia adalah Allah yang mendengar saat kita berseru. Ia menjawab saat kita berdoa. Ia membuka pintu saat kita mengetuk. Ia menghapus air mata juga ketika kita sedih. Ia Allah yang peduli dan mengerti segala hal yang terjadi di hidup kita. Ketika kita kehilangan arah dan tujuan, bagai kapal yang terombang-ambing, Ia tak pernah meninggalkan kita sendirian. Ia memperbaiki yang rusak dan dengan penuh kasih sayang. Dan sekiranya kita juga tak lupa untuk bersyukur, karena bersyukur merupakan magnet mujizat. Kita tak perlu memaksa Tuhan untuk memberikan mujizatnya sesuai dengan harapan kita, waktu kita. Tetapi kita cukup dengan beriman dan bersyukur. Meskipun saat ini mungkin keadaan belum berubah, tetaplah percaya bahwa mujizat untuk kita sedang dalam proses atau sedang dalam perjalanan. Harga dari sebuah mujizat itu adalah iman. Tetapi DP-nya atau uang mukanya dari sebuah mujizat adalah ucapan syukur kita. Hanya dengan mata dan iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus, kita akan beroleh damai sejahtera dan pertolongan serta perlindungan Tuhan. Jadi, mari kita bersama-sama berhenti mengukur besar dan beratnya masalah kita, tetapi mengubahnya dengan beriman dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kiranya kita dapat mengimani firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di ruang sabda berikutnya. Dengar, resapi, imani. Tuhan memberkati.